Ya noro adana toriolota panakena, maka di toriolota. Anak tania warampara mutaja pole didi. Nake utajengi ya narutu birita madecing. Anak malebu na malebu tello. Macaca na macaca jarum. Natudan na jallo-jallo dari yang kalinga adanna nari acori parentana. Saya ulangi kalimat ini Pak, saya kutip dari Gelontara. Anak tania to warampara mutaja pole didi. Nake utajengi ya naritu. Anak maret ya naritu berita madecing. Anak malebu na malebu tello. Macaca na macaca jarum. Natudan na jallo-jallo dari yang kalinga adanna nari acori parentana. Artinya yang kita harapkan adalah anak yang siap menjadi orang baik dan menjadi pemimpin. Dan itu dari Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Dan itu tidak bisa jadi kecuali dengan usaha maksimal, dengan kasih sayang. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Syafi'i, kenapa engkau menjadi orang besar dan menjadi terkenal?" Apa jawabannya Pak? Sederhana. Dia bilang, "Karena kedua orang tuaku." Dia tidak menjawab saya hebat. Karena kehebatannya Imam Syafi'i Pak, ibu yang saya muliakan, kalau dia dari masjid berjalan, dia tidak tutup telinganya dengan kapas, maka semua yang didengar itu dihafal. Semua yang didengar pasti dihafal. Ada satu riwayat saya baca luar biasa. Diajar di kelas, tidak bawa pulpen, tidak bawa kertas. Setiap gurunya selesai menerangkan, Imam Syafi'i menulis di tangannya. Selesai perkuliahan, dipanggil, "Pak Ali ya Syafi'i." Begitu kedekat dengan gurunya, lalu Syafi'i ditanya, "Anta Arabiyun aw Ajamiyun?" Apakah Imam Syafi'i ini sebagai orang Ajam atau orang Arab? Dia bilang, "Ana Ajamiyun." Saya bukan orang Arab. "Apa yang kau lakukan?" "Tadi saya lihat engkau menulis-nulis." Dia bilang, "Saya menulis." "Apa yang kau tulis?" "Yang saya tulis adalah semua yang diucapkan oleh guru." Maka dia cetak tamu, nabi tangga jari, maka cetak takwe. Tidak ada dilihat. Karena itu hanya goresan-goresan tangan, tidak ada tulisannya. Tapi begitu Pak disuruh mengulangi semua yang diucapkan oleh gurunya, mulai dari pembukaan sampai ditutup, Imam Syafi'i bisa menyebutkan tanpa salah pun sedikit. Nabi SAW ibadat tengah malamnya menyebabkan dirinya menjadi orang sangat dekat dengan Allah. Bahkan ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa jalur ini menyebabkan Aisyah menegur? Karena ternyata tomatoko selesura malabikon ke hadre iro nabitta bore ajena nataro tekto masempajam. Lalu ditanya, kenapa Nabi menyusahkan diri? Bukankah Nabi dijamin masuk surga? Bukankah juga Nabi dijamin seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah? Aga pape balina Nabi ta Bapak Ibu, sederhana sekali. Makin Nabi ta afala akunu abadan syakura. Dega humelo riasa puler buangi ata macam terima kasih lori Allah Ta'ala. Kalau begitu, Nabi menjadikan ibadahnya sebagai jalan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini ada saudara kita membuat pernyataan bahwa kita harus mengikuti Nabi. Dan kalau tidak mengikuti Nabi dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, atau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu kategorinya bid'ah. Kalau bid'ah, maka dia dhalalah. Maka kalau dia dhalalah, tersesat, maka rumusnya finnar. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan Nabi itu menjadi jalan untuk dilakukan umat? Itu pertanyaan sederhana ya Pak. Apakah seluruh yang dilakukan Nabi itu nanti akan dilakukan oleh umat? Konstitusinya berbeda Bapak Ibu.
Karena konstitusi Allah berlaku khusus untuk Nabi, dan ada konstitusi Allah tidak berlaku pada umat. Contoh tadi, sholat tahajud, Nabi membawanya menjadi sholat wajib. Saya ulangi Pak, supaya ini dipahami umat, karena ini banyak sekali beredar paham-paham di tengah masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, ada sesuatu yang disebut dengan tahsisiyah. Itu namanya berlaku pengecualian pada diri Nabi. Karena tidak mungkin konstitusi yang berlaku pada diri Nabi itu berlaku pada umat. Salat tahajud tadi itu posisinya bagi umat adalah sunat, tapi bagi Nabi dia mewajibkan dirinya menjadi salat wajib, sekalipun dalam definisi kita adalah sunnah. Kenapa? Nasabah aku nasalai Nabi tasempajat tahajud, maka Nabi menjadikan dirinya berdosa di hadapan Allah. Tapi bagi umat ketika meninggalkan sholat sunat karena ada kelelahan atau ada uzur yang berlaku pada dirinya, maka sholat sunat itu tidak menjadikan kita sebagai orang berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena memang posisinya sebagai sholat sunat. Demikian juga Pak Ibu yang saya muliakan, Nabi boleh kawin lebih dari 4. Saya ulangi, tabi ini meraja. Nabi boleh kawin lebih dari 4. Keterangan yang kita dapatkan misalnya ditulis oleh Muhammad Haikal dalam satu karyanya namanya Hayatu Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu menyebutkan ada 9 istri Nabi. 9 ini tidak berlaku bagi umat, karena itu berlaku khusus bagi Nabi. Karena umat diberlakukan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fahibtun Allah ta'dilu fawahida. Itu batasnya kita punya. Jadi ada konstitusi yang berlaku pada diri Nabi, tidak berlaku pada umat. Karena itu kalau begitu, tidak seluruhnya dilakukan Nabi bisa diikuti oleh umat, karena memang ditahsiskan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi upaya mendekati dan melakukan apa yang dilakukan Nabi itu sangat penting. Saya ulangi Pak, upaya untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi yang tidak berlaku tahsisiyah itu tentu harus kita usahakan. Nah, inilah poin yang ketiga yang saya maksudkan tadi nanti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada teladan yang baik, yang penting kita ikuti, yang harus kita ikuti. Mari kita coba lihat satu persatu Pak. Jadi tidak terlalu banyak. Pertama, Nabi SAW adalah orang yang suka menutupi aib orang lain. Saya ulangi Pak, Nabi adalah orang yang suka menutupi aib orang lain. 2 riwayat. Contoh, suatu ketika Nabi bersama dengan sahabat, dia makan unta Pak, makan unta, hadisnya sahih. Makan unta bersama-sama dengan sahabat. Di tengah kerumunan seperti ini Bapak Ibu, tiba-tiba ada udara yang keluar. Udara itu menyengat, berbau. Tabik meraja itu bau karena berasal dari rongga perut seseorang. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Berdiri Bilal. Sebelum azan ada orang berdiri sebelumnya. Apa yang disampaikan? Tolong mengaku siapa yang buang angin. Nih Pak, tolong mengaku siapa yang buang angin. Tidak ada orang berdiri Pak karena malu. Tidak ada orang berdiri Pak karena malu. Tidak lama Bilal bergerak menuju ke tempat untuk azan. Lalu Nabi berkata begini, saya ingin memperbaharui wuduku. Maka semua orang yang ada di dalam keluar untuk berwudu Pak, mengikuti Nabi SAW. Sampai selesai sholat tidak ada orang tahu siapa yang buang angin. Karena Nabi menutupi aibnya orang. Karena ketika dibuka aibnya itu pasti orang itu malu. Dan hadis yang kedua, ketika selesai sahabat makan unta, tiba-tiba ada buang angin. Pas mau sholat maghrib Pak, pas mau sholat maghrib, Nabi sampaikan, siapa yang sudah makan unta
silakan pergi berwudu. Karena semua tadi sahabat ini sudah makan unta. Karena kalau ditunjuk pasti dia malu. Maka semua orang Pak yang sudah makan unta itu ternyata pergi berwudu. Maka di sini muncul ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang memahami dari sudut pandang tarbiyah, dan yang kedua ada yang memahami dari sudut pandang hukum dari syariah. Yang memahami dari sudut pandang tarbiyah, dia hanya mengatakan itu adalah pendidikan yang dikeluarkan oleh Nabi supaya orang tidak mempermalukan orang di tengah orang banyak. Tapi yang kedua, orang memahaminya berbeda, bahwa itu adalah hukum, bahwa kalau sudah makan unta, lalu sudah makan unta ada wudu, maka itu batal wudu. Tapi yang mana mau diambil? Dua-duanya ini adalah benar. Tetapi kalau diambil dari sudut pandang pendidikan, maka kita ingin mengatakan Nabi berusaha mengajari sesuatu kepada orang. Kenapa? Karena kalau diumumkan siapa yang buang angin pada waktu itu, maka orang yang buang angin itu pasti dia malu. Ini sejalan dengan hadis Nabi, man satara musliman nigi tutuki jannata sedia tahu. Man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah nanti tutupi aibnya di dunia dan Allah tutupi aibnya di akhirat. Nigi na senabi tutuki jannata sedia tahu. Ditutuki jannah matu dilino, ditutuki itu jannah di akhirat. Na yarufung Allah Ta'ala angkai na membantu bagi seorang mukmin, maka al-abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu dia juga membantu saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak usah banyak cek dina bawe di alam, cek dina bawe di alam Pak, karena sekarang ini mudah sekali membeberkan aib orang, mudah sekali buka HP, buat status, luar biasa Pak. Siapa nanti bertanggung jawab di akhirat? Karena ini adalah dosa warisan. Karena itu persis yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran, seseorang itu berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam bertindak, karena itu bisa menjadi dosa warisan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nasbung Allah Ta'ala, ma yalfizu min qaulin, degaga werekada malappa poleri werekada anatasi dia tahu sengadin nauki malaikat raqib dan atid. Tadi saya mulai salam sampai sekarang Pak, ini rekamannya luar biasa. Bukan hanya karena direkam melalui ada YouTube, tapi itu rekaman dari raqib dan atid, itu sudah tertulis dengan rapi, dan itu pasti kita temui nanti di akhirat. Karena itu kalau satu poin yang kita ambil, Nabi bersikap dengan sikap yang luar biasa menutupi aibnya orang lain. Dan ini saya kira penting ini dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kecuali, ini saya kasih batasan, kecuali kalau itu nanti menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang merugikan masyarakat, itu ada ruang di dalam negara untuk menyampaikannya. Karena itu untuk sebagai at-ta'dib, sebagai bentuk pembelajaran, supaya orang ini tidak mengulangi perbuatannya yang bisa merugikan negara itu sendiri. Yang kalau bicara negara tentu bicara soal masyarakat umum. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, yang menarik yang kedua, Nabi SAW Bapak Ibu merubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saya ulangi Pak, Nabi merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Apa itu? Kita ambil satu contoh penting supaya ini menjadi pelajaran bagi kita yang luar biasa. Pada waktu Nabi diganggu dakwanya di Mekah, baik kalangan orang-orang yang tidak senang maupun kalangan dari orang-orang jahiliyah yang menentang ketauhidan. Apa pilihan Nabi Pak? Ternyata yang muncul di pikirannya Nabi adalah satu tempat yang kita kenal dalam sejarah namanya Taif. Nabi memilih
satu tempat perjuangan mengembangkan agama di Taif. Ini juga satu model bahwa kalau di suatu tempat ditolak dakwah, maka kita bisa memilih satu tempat, karena di tempat itu boleh jadi nanti menjadi sumber kebaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Nabi tiba di Taif, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Taif mengumpul anak muda. Lalu kemudian anak muda ini itu diprovokasi supaya Nabi itu ketika datang bukan disambut dengan tala al-badrun alaina wajib syukrun alaina, bukan disambut dengan salawat seperti salawat orang tua kita tadi, ibu-ibu yang luar biasa, bukan. Tapi Nabi diguyur dengan sambutan batu. Nabi disambut dengan lemparan batu. Salah satu batu mengenai pelipisnya Nabi sehingga basah bajunya Nabi dengan darah. Turun ke bawah menempel di kakinya. Tapi apa yang terjadi Pak? Begitu turun darah di kakinya, Nabi mengangkat kakinya, lalu kemudian mengambil darahnya, mengusapkan, lalu dia usapkan di dadanya. Lalu sahabatnya melihatnya, "Ya Rasulullah, kenapa mengambil darah dari kaki?" Nabi bilang, "Wahai sahabatku, malaikat Jibril datang membisiki saya, jangan sampai darahmu menetes ke tanah. Karena kalau tanah tersentuh dengan darahmu, tanah pun berdoa supaya ditimpakan musibah bagi kelompok Taif." Allah ya Karim. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Datang malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung. Apa katanya? "Ya Muhammad, mohonlah kepada Allah supaya diberikan kesaksian, saya bisa membongkar batu ini lalu menimpakan kepada kaum Taif." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Saya dihadirkan di bumi bukan untuk membenci. Innama ana rahmatun muhdatun." Saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada manusia. Saya dihadirkan bukan untuk mencaci maki. Saya dihadirkan bukan untuk membenci manusia, tapi saya dihadirkan Allah untuk menjadi rahmat bagi manusia. Lalu Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? "Allahumma ahrij min aslabihim zurriyatan ta'buduka wa la tusyrik bika syai'a." Ya Allah, keluarkanlah dari sulbi orang-orang Taif anak-anak, dan anak-anak itu nanti tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang bisa menyembahmu dan tidak menyekutukanmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah, dan ternyata seluruh penduduk Taif beriman kepada Nabi Muhammad setelahnya. Kejelekan dirubah oleh Nabi menjadi kebaikan. Siapapun di antara kita, kalau ada orang sudah berpikir tentang sama dengan caranya Nabi, berarti hakikatnya kita sudah mengikuti caranya Nabi. Kalau ada orang yang menganiaya kita, lalu kita rubah aniaya itu menjadi kebaikan, maka itu artinya kita mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi mengingatkan doa yang terbaik, paduangan kami nama kesing nasa Nabi ta, ya naritu paduangan angkai fole riset dia tahu, nair to din lodongan ngedeni sengalena din lodongan. Saya ulangi Bapak Ibu, kata Nabi, doa yang terbaik adalah doa yang diucapkan oleh orang, dan orang yang didoakan itu tidak tahu dirinya kalau dia didoakan. Karena itu kata Nabi, titipkanlah doa itu kepada Allah, kepada orang yang menganiaya. Karena bukan kita yang merubah hati seseorang, tapi Allah lah yang merubah hati seseorang. Itu sebabnya innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lam bil muhtadin. Dek dulai tiruang kita set dia tahu dipuji. Kita tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kita cintai Pak, tidak bisa. Tapi fung Allah Ta'ala, siapa yang dikehendaki itulah diberikan petunjuk. Itulah sebabnya kita doa mudah-mudahan ada kita di dalamnya, ada anak-anak cucu kita di dalamnya, sehingga insya Allah kelak ketika kita tidak ada semuanya, anak-anak kita menggantikan. Itulah menjadi hidayah bagi kita semuanya, menjadi hidayah bagi agama ini. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi yang kedua,
Jadi Nabi merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau ini sudah kita lakukan, itu artinya kita sudah berada pada posisi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keretakan yang terjadi di dalam kehidupan ini oleh karena ketidakmampuan kita memahami orang lain. Dan yang terjadi adalah kita berusaha untuk dipahami orang, tetapi kita tidak berusaha memahami orang lain. Coba kita rubah, Pak. Kemampuan kita memahami orang lain itu penting, bukan kemampuan orang lain memahami kita. Tapi pertemuan satu titik di mana ada orang tidak mampu memahami kita, kita berusaha memahami dia. Karena disitulah ada pertemuan kebaikan. Kalau ini yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu, dega agak tu sifeka-peka. Dega agak tu sifeka-peka. Nah, sebab memang orang hidup di dalam kebaikan, dan itu kita tata dengan kebaikan. Kalau ini kita lakukan, itu artinya kita berhasil bermaulid pada hari ini. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat duduk di rumahnya, tiba-tiba ada orang datang. Pada saat orang itu datang, Nabi mengusap-usap kepala cucunya, Hasan Husain. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini selalu engkau lakukan?" Kata Nabi, "Iya." Kata orang itu, "Ya Rasulullah, saya sudah punya 10 anak. Tidak satu pun dari anak-anakku yang saya usap kepalanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya khawatir kalau engkau tidak mengusap kepala anakmu, tidak ada nanti aliran kasih sayang kepadanya yang menyebabkan hati menjadi keras, dan tidak ada kasih sayang yang tumbuh dan berkembang di dalam anak itu, dan juga ada di dalam rumah." Ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam pola pendidikan kita, Bapak Ibu. Saya mengutip hadis Nabi. Kata Nabi, "Baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku." Saya ulangi, Pak. Kalimatnya Nabi sederhana. Baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Besarkah rumahnya Nabi? Luaskah kamarnya Nabi? Empukkah tempat tidurnya Nabi? Jawabnya tidak. Tapi kenapa Nabi mengucapkan baiti jannati? Karena Nabi merasakan ada kebahagiaan di dalam rumah. Apa kuncinya, Pak? Ternyata sederhana, satu hadis menjelaskan kalau Nabi masuk di rumahnya, dia letakkan seluruh jabatannya di luar. Jabatannya sebagai seorang Nabi dia letakkan, jabatannya sebagai kepala negara dia letakkan, jabatannya dia sebagai panglima perang dia letakkan. Dia hadir dan masuk di rumah sebagai ayah dari anak-anaknya, dia hadir sebagai kakek dari cucu-cucunya, dan hadir sebagai seorang suami dari istrinya. Lalu semua orang yang ada di dalam rumah merasakan kebahagiaan. Lalu Nabi bilang, kalau cara ini Bapak Ibu, maka surga itu bisa tercipta di dalam rumah. Bone ini penelitian terakhir teman-teman yang ada di Yayen, kombinasi dengan Yayen Palopo. Di Palopo tahun lalu menghampiri 1000 angka perceraian. Di Bone itu angkanya lebih 1000 rumah tangga yang bermasalah, dengan banyak pemicu, dengan latar belakang yang macam-macam. Ada masalah ekonomi, ada masalah ketidakcocokan, lain-lainnya, banyak sekali. Tetapi kalau ditumbuhkan kasih sayang, ini bisa diredakan. Bisa diredakan. Jika pola agama dijadikan sebagai benteng, maka itu bisa diselesaikan. Kenapa? Itu persis diungkapkan Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammad, saya tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat. Jadi Nabi sendiri Bapak Ibu bukan sebagai agen rahmat, tapi Nabi sendiri adalah rahmat. Kan itu tadi ungkapan Nabi, "Innama ana rahmatun muhdatun." Saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan.
Kan kalau menjadikan seluruh masalah di dalam kehidupan ini, dan solusinya hanya satu, Pak, yaitu melalui agama, dan itulah rahmatan lil alamin. Itulah rahmatan lil alamin, Pak. Karena itu Batabik Maraja, Nabi sekali lagi menyampaikan, saya ini adalah rahmat dan dia hadiahkan untuk bagi manusia, dan itu bisa kita hadirkan di mana saja kita berada. Kalau di rumah tadi dihadirkan, insya Allah anak-anak itu menjadi anak yang tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa. Ya nuru adana toriolota pana kena, maka di toriolota, anak tania waramparang utaja pole diidi, nake utajengi ya naru tu birita madecing, anak malebu na malebu tanlo, macaca na macaca jarum, natudan na jello-jello dari yang kalinga adanna nari acori parintana. Saya ulangi kalimat ini, Pak. Saya kutip dari Gelontara. Anak tania tu waramparang utaja poleridi. Neke utajengi ya naritu. Anak maret ya naritu berita madecing. Anak malebu na malebu italo. Macaca na macaca jarum. Natudan na jello-jello dari yang kalinga adanna nari acori parintana. Artinya yang kita harapkan adalah anak yang siap menjadi orang baik dan menjadi pemimpin. Dan itu dari Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Dan itu tidak bisa jadi kecuali dengan usaha maksimal, dengan kasih sayang. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, ya Syafi'i, kenapa engkau menjadi orang besar dan menjadi terkenal? Apa jawabannya, Pak? Sederhana. Dia bilang, karena kedua orang tuaku. Dia tidak menjawab saya hebat. Karena kehebatannya Imam Syafi'i, Pak, ibu yang saya muliakan, kalau dia dari masjid berjalan, dia tidak tutup telinganya dengan kapas, maka semua yang didengar itu dihafal. Semua yang didengar pasti dihafal. Ada satu riwayat saya baca luar biasa. Diajar di kelas, tidak bawa pulpen, tidak bawa kertas. Setiap gurunya selesai menerangkan, Imam Syafi'i menulis di tangannya. Selesai perkuliahan, dipanggil, Pak Ali ya Syafi'i. Begitu kedekat dengan gurunya, lalu Syafi'i ditanya, anta Arabiyun aw Ajamiyun? Apakah Imam Syafi'i ini sebagai orang Ajam atau orang Arab? Dia bilang, ana Ajamiyun, saya bukan orang Arab. Apa yang kau lakukan? Tadi saya lihat engkau menulis-nulis. Dia bilang, saya menulis. Apa yang kau tulis? Yang saya tulis adalah semua yang diucapkan oleh guru. Maka dia cetak tamu, Nabi tangi jari, maka cetak aku. Tidak ada dilihat. Karena itu hanya goresan-goresan tangan, tidak ada tulisannya. Tapi begitu Pak disuruh mengulangi semua yang diucapkan oleh gurunya, mulai dari pembukaan sampai ditutup, Imam Syafi'i bisa menyebutkan tanpa salah pun sedikit. Dan itu sampai titik komanya disebutkan. Sekarang saya tanya, tadi mah pambula kama bereselelet tu mako koe, saya agak kira-kira monroh. Kata Imam Syafi'i sederhana, Pak. Ya komelo inase monro pa disengenge perkaya titta. Nasa magai al ilmu fis suduri wala fis sutur. Ya rupa disengenge ko dilalena tim monro tannya ko di kertas. Ya kertas hanya catatan, Pak. Saya kembali tadi ditanya Imam Syafi'i, kenapa bisa menjadi orang hebat? Kata Imam Syafi'i, itu karena orang tua saya. Apa itu? Ternyata, Pak, ibu yang saya muliakan, itu bapaknya kalau mengantar Imam Syafi'i ke sekolah, ibunya tidak pernah tidak berdiri di pintu lalu dia melambaikan tangan kepada anaknya, lalu dia melepas dengan keridhaan dan doa. Ini Pak, saya kira penting ini dalam dunia sekarang ini. Nah sebab ia pernah seri di nyawata, ia kodereng anaknya, maka dengan namu tenak 10 sebu, maka dia tambah pi mancaji 20 sebu. Nah alur naik matu 20 sebu, nah balance di sekolahna, tapi waktu anak kita lepas tidak ada lambaian tangan, tidak ada doa untuk anak kita. Tapi kata Imam Syafi'i, setiap orang tua saya diantar, ibu saya berdiri di pintu lalu ibu saya melambaikan tangannya sebagai tanda kasih sayang kepada saya. Dan itulah yang membesarkan hati saya menjadi orang yang luar biasa. Saya kira sederhana ini Pak, ibu yang saya muliakan. Mulai kita ini, ayo kita sama-sama, karena
kita mau menciptakan surga di rumah sebelum kita masuk surga sesungguhnya. Saya ulangi Pak, kita ingin menciptakan surga di rumah sebelum masuk surga sesungguhnya. Karena basis dari semua kebaikan itu ada di rumah Pak. Kalau di luar boleh jadi ada dipoles-poles sedikit, tapi kalau di dalam rumah itulah aslinya Pak. 24 jam kita di rumah, bagaimana berinteraksi dengan keluarga. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata hadamnya, pembantunya, 10 tahun saya tinggal di rumahnya Nabi, saya tidak pernah melihat Nabi itu terbang piringnya. Dena kawita lutu firina nabita 10 tahun mondo di bolana nabita, dena kawita lutu firina nabita. Apa yang mau dijelaskan di situ Pak? Ini artinya luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya kita luar biasa, Allah luar biasa. Cara merespon kejelekan di rumah menjadi kebaikan menjadi luar biasa. Kalau ini saja 4 poin Bapak Ibu, kita bawa bersama keluar dari masjid ini, lalu kita coba terapkan, luar biasa maulid pada hari ini. Tapi tentu saya ingin kunci, karena ini sudah jam 2 lewat ini Pak. Maka ini cuma teko nih. Hah? Ya rotot tudang liwanya menah. Magir nama nyamang, maringkalinga ki. Yer to maceramai etatoni. Ma bicara toni. Benar Pak. Tapi ini kita harapkan ada berkahnya. Nah, saya ingin tutup ceramah ini untuk mengambil satu poin dari Al-Barazanji supaya kita juga dekat dengan Barazanji. Maka dia Barazanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadui. Yero nabitta matan resirina nan niya maraja apaka tunale. Matan resirina maraja apaka tunale. Berarti kau dibahas ya mencejennengi anan nih Pak. Syadidal haya matan resirina. Saya ambilkan contoh langsung pada contohnya supaya ini konkret. Matai latokna dipelihara oleh pamannya. Siapa yang pelihara Pak? Abu Talib. Abu Talib paman Nabi. Waktu dipiara Nabi tapul di Abu Talib. Yero Abu Talib de na pasisalay bate na puja na nasibaw na bitta. Suatu hari Abu Talib bersama dengan keluarga nakaburangi roti ro anakna sibawa na bitta. Dipalenna ni ro roti Pak. Dihidangkan roti, duduklah bersama Nabi dan sepupu-sepupunya. Nabi mulai tertarik dengan roti. Bagaimana indikasinya? Napalorong ijarina nabita Pak. Napalorong ijarina nabita. Waktu na napaloro jarina nabita, mas samangi na reke yaro roti na reke ito sapusen na. Ternyata dia na gana roti Pak. Dia na gana roti. Natari jarina nabita, napamatori lalan natin na makada. Taro ni de uruntu asal gana mo ibuna bola. Saya ulangi Pak. Nabi menarik tangannya, lalu dia berkata dalam hatinya, biarlah saya tidak dapat, asal cukup tuan rumah. Yara jarinya natro Pak. Jarinya Nabi menuju ke depan. Angkata rumah na nabita, mapaku jarinya. Ya rumah tu melodita. Aku mah bagaimana ini tahu ya kau engkau mah dapa-dapa. Oh, selalona tu masuk oleh di nabita. Bayar nabita maluru jarina. Natare jarina na pumaka dataro ni de urun tu asal ganda mo pun na bola. Gallo pa si paye. Pan katutumat tumakko ko pada dender na senge tumaparentata. Makada angkat tu ripalawangan na ini rupa tawe tanna apun nanna ningaw mancaja apun nanna iya mega makukuy kadange
magalu misalnya. Yero pitauna waktu na bunga dibuka malabamu pa. Sekali na lolo tongi pada macikai. Nah sila ada laba tahu koropa. Jadi di mana itu kalau tumbuh itu dua baris yero aset cokko koro, na inapa di ngala dialur disampai, dikasih masuk di dalam karung. Kalau dia dijual karena gaba atau dia di pabrik baru dibawa ke rumah dimakan anak-anak kita, bagaimana itu kira-kira? Halalamu yero. Nero makukupai. Yero tulisan Muhammad Al-Ghazali, bainal halal wal haram. Antara halal dan haram. Apa yero apa tak kering-kering Pak? Apa tak kering-kering? Makin nabita. Nigi to male tanana tawi sijakka shibran sijakka roda se shibran sijakka na ala tanana tawi yero matu di akhira dikira ilatu tanafitul lafie na inapa dipagenoi na inapa dapat lebanga dito ega maka deru male tanamu di sijakka ko di hetto kira-kira ko di hetto bagaimana. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul hayamatan bersirina. Itu sebabnya yang kemesu hadis Nabi ta al haya unisfu minal iman. Yero riasenge asirisen separuh dari iman. Nah, ini yang kita mewariskan, Pak. Rasa malu ini kepada anak-anak kita didik di rumah, kita didik di sekolah dan seterusnya. Nah, sebab balik manipi ya kadangnya. Nah, di dunia modern seperti kita alami saat ini memang situasi kita sangat luar biasa. Karena itulah mari kita bersama menjadikan Maulid ini syadidal hayai, Nabi itu sebagai idola kita. Wa tawadu, Nabi sangat rendah hati. Wa ma tawada'a illa rafa'ahullah. Tangang ketong kemapakatuna ale sangadina dipatarakai alena. Jadi itu mapakatuna ale Pak, Ibu semuliakan, selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana untuk ritero kadata makokoi Pak. Kalau kita mau ke acara untuk palaisengi maka da tegero matandreati tegero tawadu. Yero kaderai Pak, disusun di kaderai. Ada kursi di depan tamu untuk tamu terhormat. Tapi engkau tahu tanna tu dengan nalo tu da kordiolo angka to tahu maraja siri de na melo tu da kor namo tu dengan kira-kira Pak tabe maraja ibu yang semuliakan melo ka makutana tegi magallo disurikin lecce diolo pole di mundriki yarga pole diolo ki na disurikin lecce di mundri melo ka makutana tega kira-kira magallo pole di boko ki disuruh ki lecce diolo daripada pole diolo ki na disuruh ki lecce di boko. Tega kira-kira magallo. Artinya Bapak Ibu, yero tumapakatunale pada sifana nabita yero onrona na fondroi ondrona situngan na mondro diolo naikia nalem mondro di boko na saba na labirang diolli pole di boko daripada pole diolo na disuruh lecce di boko. Na saba ako pole diolo ki na disuruh ki lecce di boko berarti tanna tu dengan tak ditudangi. Itu salah satu makna dari tawadu. Dia kumakui pae orang saling mengerti posisi, saling mendukung antara satu dengan yang lain, maka saya kira kehidupan ini akan baik. Pemerintah mengerti posisinya sebagai pemerintah, memberikan pengayuman pada masyarakat, dan masyarakat mengerti dirinya sebagai masyarakat, saling mendukung antara satu dengan yang lain, maka insya Allah tercipta kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan inilah semua yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan pernyataan Nabi di dalam satu hadis yang diucapkan Nabi pada tanggal 7 Rabiul Awal. Apa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Perjalanan hidup Nabi
dari hari ke hari saya kira kita faham semua manusia sama dengan itu. Kekuatan Nabi semakin berkurang. Sekalipun kita baca riwayat, Nabi hanya 1 kali sakit, dan ternyata sakit itu mengantar kematian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada tanggal 7 Rabiul Awal, Nabi berdiri di mimbar. Lalu Nabi berkata, apa ucapannya Nabi, Pak? Saya langsung bahasa Bugiskan. Maka di sininna angkai sahabatku, sininna pura wewasi ulung polong, hingga dari Pallawangetta yang pernah punggungnya kena, hingga nafura nakanna yerolekena Pak babaku. Siapa yang pernah punggungnya kena, Pak babaku nasanabita. Wahadha zohri, ini adalah punggung saya. Nigi-nigi ada boleh masuk di lilaku, nama susah penadita, ini adalah di lidah saya. Siapa yang telinganya pernah tersakiti karena mendengarkan ucapan saya, inilah saya. Dan siapa yang pernah anggota tubuhnya tersakiti karena saya, ini adalah saya. Maka balaslah seluruh apa yang pernah saya lakukan sebelum saya menghadap kepada Allah. Apa yang terjadi, Pak Ibu yang saya muliakan? Ada seorang berdiri, ya Rasulullah, saya adalah orang yang engkau pernah sakiti, maka hari ini saya ingin membalas. Kata Nabi SAW, bagaimana posisimu waktu itu? Kata orang itu, ya Rasulullah, waktu itu engkau berada di atas kuda, dan yarona sebab babata mengenai diri saya. Tapi waktu saya dikena Pak babata esur malabinu fungalah ta'ala, saya tidak pakai baju. Berdiri Umar bin Khattab sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu? Wahai Rasulullah, janganlah dirimu yang diberikan balasan. Biarlah Umar bin Khattab yang menerima dan menanggung seluruh apa yang kau lakukan. Biarlah saya yang menjadi saksi nanti di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, di akhirat nanti semua orang diberi balasan, termasuk saya. Tidak bisa engkau menggantikan perbuatan saya, sekalipun saya tahu engkau mencintai saya. Umar disuruh duduk oleh Nabi, lalu pelan-pelan orang itu bergerak menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang saya muliakan? Mendekat orang ini, dan Rasulullah dalam satu riwayat itu, karena ada beberapa versi riwayat, mulai membuka kancing bajunya, dan di situ dalam riwayat terpancar cahaya dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berlari memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sebetulnya apa yang saya ceritakan itu tidak terjadi pada diri saya. Saya hanya ingin melekatkan tubuhku dengan tubuhmu, agar di akhirat menjadi saksi, supaya saya bisa mencintaimu sepenuhnya, dan juga menjadi saya sebagai penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksikan wahai seluruh orang yang hadir, hari ini engkau melihat calon penghuni syurga. Orang ini saya jamin dia masuk syurga. Lalu sahabat yang lain berdiri ingin juga sama dengan itu. Lalu kata Nabi, cinta saya sudah ada pada dia, tapi umatku kelak juga akan mencintaiku, dan dia juga nanti akan sama dengan saya di syurga. Semoga kita ada di dalam jaminan ini, Bapak Ibu, dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Salawat, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita tanpa terkecuali, dan menjadikan syurga itu sebagai syurga di
di dalam rumah untuk mengantar kita menuju syurga ke akhirat kelak. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan, 3 poin. Semoga insya-Allah menjadi wasilah cinta kita kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia nanti akan bersama dengan saya di syurga. Semoga kita semuanya dicatat oleh malaikat Allah dan menghimpun kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Segala kekurangan datang dari saya, seluruh kelebihan datang dari Allah. Semoga insya-Allah menjadi amal terbaik bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.